Presiden Prabowo pimpin ratas RPJMN 2025-2029. Laporan Nurdin Abdullah, wartawan Media Nasional. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Dikutip dari laman resmi Presiden, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Dengan Pak Mendagri diminta Bapak Presiden untuk kemudian concern terkait dengan sampah dengan Pak Rosan. Jadi Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai. Sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hulu, TPS 3R, TPST, dan pendekatan hilir, waste to energy maupun RDF. Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah, karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pemerintah daerah. Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan Bapak Presiden mengelit untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Presiden sangat peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah, karena telah menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Pemerintah telah mengidentifikasi 33 lokasi tempat pembuangan akhir TPA yang menjadi fokus konversi sampah menjadi energi. Masalah sampah ya, karena kita tahu ini jadi problem lingkungan dan tadi ada mekanisme hulu dan hilir. Jadi di daerah-daerah itu sudah ada yang mengerjakan dari hulu melibatkan masyarakat, ada juga yang berorientasi hilir. Nah yang hilir ini kan menumpuk tempat sampah di TPA. Diidentifikasi oleh Pak Menteri Kaila ada 33 titik. Nah itulah yang akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana. Titiknya sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang pada daerahnya. Kemudian ada juga pada daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani, di tempat pembuangan airnya berkurang jauh. Sementara itu, Menteri Investasi yang juga Kepala BPI di Danantara Rosan Ruslani menyatakan kesiapan Danantara untuk turut berinvestasi dalam proyek website to energi di daerah dengan tetap mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan. Rosan juga menyebut bahwa Danantara tidak akan bergerak sendiri dalam proyek tersebut. Peran Danantara tentunya kita untuk dalam rangka mempercepat waste to energy ini, berkomunikasi dengan daerah dan Danantara tentunya dalam kita berinvestasi kan kita juga mempunyai kriteria dari segi return, dari segi yieldnya, dan itu juga tetap kita ikuti. Dan alhamdulillah tadi pembicaraan juga sangat baik, dan selama itu memang masuk ke dalam perhitungan kriteria kami, ya kami berinvestasi. Dan kami juga tidak berinvestasi sendiri, kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di waste to energy ini gitu. Intinya seperti itu. Berarti ke proyek Pak, investasi yang nanti dari Danantara? Iya, ke proyek. Mungkin gambarannya Pak proyeknya? Ya ini tadi